Pagi ini, Pangeran William berbicara secara terbuka dan jujur dalam sebuah percakapan langka tentang bagaimana ia mendampingi istrinya, Catherine, serta ayahnya, Raja Charles, dalam perjalanan panjang mereka melawan kanker. Masa depan Raja Inggris kini berada di salah satu fase paling kelam dalam hidupnya. Istrinya tengah berjuang melawan kanker. Ayahnya menghadapi krisis kesehatan serius. Anak-anaknya perlahan kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh potu. Dan sosok yang ia yakini akan selalu ada selamanya. Wanita yang membesarkannya, membimbingnya, dan menemaninya melewati setiap badai hidup, kini perlahan menjauh di depan matanya. Ini bukan kisah dongeng seperti yang selama ini dijanjikan. Ini adalah kenyataan pahit yang menghantam keluarga kerajaan dengan kekuatan brutal dan tanpa ampun. Dan Pangeran William nyaris tak mampu menahannya. Apa yang akan Anda saksikan bukanlah gosip tabloid atau spekulasi istana. Ini adalah kenyataan memilukan tentang sebuah keluarga yang sedang berada dalam krisis besar, menanggung tekanan yang mungkin akan menghancurkan siapapun. Bedanya, mereka harus mengalaminya di bawah sorotan seluruh dunia. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena sebelum semuanya membaik, situasinya akan semakin gelap. Dan pada akhirnya, Anda akan memahami mengapa orang dalam istana menyebut ini sebagai masa tersulit sepanjang hidup William. Badai sempurna. Mari kita gambarkan keadaannya. Akhir 2024 hingga awal 2025. Pangeran William, Pangeran Wales, pewaris takhta Inggris, berusia 42 tahun. Ia memiliki 3 anak yang luar biasa. Pangeran George berusia 11 tahun, Putri Charlotte 9 tahun, dan Pangeran Louis 6 tahun. Ia juga memiliki istri yang setia dan dicintai dunia, Catherine, Putri Wales. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Penuh privilege, calon raja, keluarga harmonis. Apa yang bisa salah? Jawabannya, segalanya. Dalam waktu hanya sekitar 18 bulan, dunia William runtuh akibat rangkaian pukulan berat yang bisa menghancurkan siapa saja. Januari 2024, Catherine menjalani operasi besar di bagian perut. Istana menyatakan operasi itu terencana dan tidak berkaitan dengan kanker. Publik diyakinkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Februari 2024, ayahnya, Raja Charles III, didiagnosis mengidap kanker. Istana tidak memberikan banyak detail, namun satu kata itu, kanker, menggema di setiap tajuk berita. Maret 2024, kabar mengejutkan muncul. Dalam sebuah video emosional, Catherine mengungkapkan bahwa kanker ditemukan setelah operasi. Ia harus menjalani kemoterapi pencegahan. Calon Ratu Inggris mengidap kanker. Sepanjang 2024, anak-anak William dipaksa menghadapi mimpi buruk yang tak seharusnya dialami anak seusia mereka. Ibu mereka sakit, kakek mereka sakit. Rasa aman dalam hidup muda mereka hancur seketika. Di saat yang sama, rumor lama tentang Rose Sainsbury kembali mencuat berulang kali, memberi tekanan tambahan pada pernikahan William dan Catherine di masa yang paling tidak tepat. Di balik semua itu, hubungan William dengan sosok nenek figuratif yang selama ini menjadi sandarannya pun mulai merenggang akibat usia dan kondisi kesehatan yang menurun. Semua ini membentuk badai sempurna, dan William berada tepat di tengah-tengahnya, nyaris tenggelam. Seorang sumber istana mengatakan kepada media bahwa William selalu tampil tegar di depan kamera. Tetapi di balik pintu tertutup, ia benar-benar hancur. Ia menyaksikan istrinya menjalani kemoterapi, ayahnya melawan kanker, dan pada saat yang sama berusaha menjaga ketiga anaknya agar tidak runtuh secara emosional. Beban itu terlalu berat bagi siapapun. Kanker Catherine, pukulan yang mengubah segalanya. Mari kita mulai dari krisis yang mengguncang dunia, diagnosis kanker Kate. Pada 22 Maret 2024, Catherine, Putri Wales, merilis sebuah video yang membuat jutaan orang di seluruh dunia terdiam. Duduk di bangku taman di Windsor, tampak kurus dan rapuh, ia berbicara langsung ke kamera.
Ia menjelaskan bahwa pada Januari dirinya menjalani operasi besar di London dan saat itu kondisi tersebut dianggap bukan kanker. Operasinya berjalan sukses, namun pemeriksaan lanjutan menemukan adanya kanker, sehingga tim medis menyarankan kemoterapi pencegahan yang kini sedang ia jalani pada tahap awal. Dunia seakan berhenti. Kate yang muda, sehat, dan penuh energi ternyata mengidap kanker. Bagi William, ini bukan sekadar diagnosis istrinya. Ini adalah runtuhnya seluruh masa depan yang ia bangun. Kate telah menjadi sandarannya sejak mereka bertemu di Universitas St. Andrews pada 2001. Ia adalah ibu dari anak-anaknya, partner dalam tugas kerajaan, calon ratu, dan perempuan yang ia pilih dengan sepenuh hati, bahkan ketika ia sempat berpisah darinya pada 2007 sebelum menyadari bahwa hidup tanpanya mustahil. Kini, Kate harus berjuang demi hidupnya. Namun ada satu hal yang sering tak disadari banyak orang tentang reaksi William. Semua ini membangkitkan luka lama. Ibunya, Putri Diana, meninggal saat William baru berusia 15 tahun. Trauma berjalan di belakang peti mati ibunya. Kilatan kamera, duka publik, dan kehancuran pribadi membentuk dirinya hingga dewasa. Sepanjang hidupnya, William bertekad melindungi keluarganya agar tidak mengalami penderitaan serupa. Dan kini, Kate mengidap kanker. Seorang penulis biografi kerajaan yang dekat dengan keluarga mengungkapkan bahwa William benar-benar hancur ketika Kate memberitahunya diagnosis tersebut. Ia menangis. Ini adalah mimpi terburuknya, kehilangan perempuan lain yang ia cintai, dan kemungkinan anak-anaknya kehilangan ibu mereka, sama seperti ia kehilangan ibunya dulu. Tekanan psikologis dari kemiripan itu sangat menghancurkan. Kemoterapi pun dimulai segera. Kate menghilang dari sorotan publik. William harus mengambil alih lebih banyak tugas kerajaan sambil menjadi pendamping penuh waktu bagi istrinya dan ayah bagi 3 anak yang bingung dan ketakutan. Bayangkan menjadi George, Charlotte, atau Louis. Ibu yang selalu ada kini tak bisa melakukan hal-hal biasa. Ia terus-menerus kelelahan. Ia jatuh sakit akibat efek pengobatan. Ia tidak lagi bisa menghadiri acara sekolah atau bermain bersama anak-anaknya seperti dulu. Sumber yang dekat dengan keluarga mengatakan bahwa Charlotte merasakan dampaknya paling berat. Charlotte adalah anak yang sangat peka. Seorang sumber mengungkapkan bahwa ia sangat menyadari penderitaan ibunya. Ia sering mengalami mimpi buruk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan oleh anak berusia 9 tahun. William berkali-kali harus menenangkannya, menjelaskan situasi yang terjadi dengan bahasa yang sesuai dengan usianya. George, sebagai anak sulung dan calon raja di masa depan, memikul beban dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih pendiam dan tertutup, seolah berusaha menjadi kepala keluarga pada usia yang baru, menginjak 10 tahun ketika diagnosis itu diumumkan. Para guru di sekolah Lambrook memperhatikan perubahan sikapnya. Sementara itu, Louis yang baru berusia 5 tahun saat ibunya didiagnosis, belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin itu menjadi sebuah perlindungan tersendiri baginya. Namun ia tetap menyadari bahwa sang ibu tidak lagi seperti biasanya, dan itu sudah cukup menakutkan. Keseimbangan mustahil bagi William. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi suami yang kuat, ayah yang hadir, anak bagi ayah yang sakit, sekaligus pewaris takhta sambil menanggung duka dan ketakutan yang mendalam? William harus tetap menjaga citra kerajaan di depan publik, sementara istrinya di rumah berjuang menghadapi efek samping kemoterapi, mual, kelelahan ekstrem, rambut yang menipis. Meskipun Kate dengan anggun mengenakan wig dan topi dalam beberapa penampilan publiknya yang terbatas, di balik itu semua ada beban psikologis besar. Ketakutan apakah pengobatan ini akan berhasil. Ia harus tersenyum di depan kamera, menghadiri acara kenegaraan mewakili mahkota, sementara hatinya perlahan hancur. Sebuah klip video dari kunjungan kerajaan pada musim semi 2024 menjadi viral karena memperlihatkan celah emosi tersebut. William sedang mengunjungi sebuah rumah sakit. Ironis mengingat keadaannya sendiri.
Ketika seorang perawat bertanya bagaimana kondisi keluarganya, ia terlihat berhenti sejenak. Rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca selama sepersekian detik sebelum akhirnya berkata, "Kami bertahan, terima kasih." Jutaan orang yang menonton melihat seorang pria yang nyaris runtuh. Kanker Raja Charles, krisis ganda. Seolah diagnosis Kate belum cukup berat, William juga harus menghadapi perjuangan ayahnya melawan kanker. Raja Charles III didiagnosis mengidap kanker pada Februari 2024 yang ditemukan saat menjalani perawatan pembesaran prostat. Istana dengan sengaja tidak mengungkapkan jenis maupun tingkat keparahannya. Namun, pengumuman itu saja sudah cukup mengguncang persemakmuran. Bagi William, situasi ini nyaris mustahil. Istrinya membutuhkan dirinya, ayahnya membutuhkan dirinya, anak-anaknya membutuhkan dirinya, dan negara membutuhkan sosok pewaris yang kuat dan stabil. Yang membuat kondisi Charles semakin rumit adalah hubungan William dan ayahnya yang sejak lama penuh dinamika. Mereka memang lebih dekat sekarang dibandingkan sebelumnya, tetapi masa lalu tetap ada. Charles sering absen dalam masa kecil William, sibuk dengan konflik bersama Diana dan kemudian hubungannya dengan Camilla. William menyimpan rasa kecewa itu. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka lebih bersifat formal daripada hangat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah wafatnya Ratu dan Charles naik takhta, hubungan mereka semakin erat. Mereka bekerja bersama, merencanakan masa depan monarki. William bersiap menjadi raja dan Charles membimbingnya. Lalu datanglah kanker. Tiba-tiba, William harus menghadapi kemungkinan kehilangan ayahnya lebih cepat dari yang dibayangkan. Kemungkinan naik tahta sebelum benar-benar siap, kemungkinan anak-anaknya kehilangan kakek mereka, dan beban mahkota jatuh di pundaknya saat ia sudah hancur karena penyakit Kate. Seorang pakar konstitusi mencatat, jika kondisi Charles memburuk, William bisa menjadi raja dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin saat Kate masih dalam masa pemulihan atau lebih buruk lagi jika prognosisnya memburuk. Itu akan menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi monarki. Raja Charles tetap menjalankan tugasnya selama perawatan dengan keterlibatan publik yang terbatas, berusaha menunjukkan kekuatan. Namun laporan dari dalam istana menyebutkan bahwa kelelahan yang dialaminya nyata. Kondisinya serius dan garis waktu masa depan monarki kini dipenuhi ketidakpastian. Bagi William, menyaksikan ayahnya melawan kanker sementara istrinya juga berjuang melawan penyakit yang sama sambil membesarkan 3 anak dan menjalankan tugas kerajaan adalah beban yang tak terbayangkan. Ia menjalani setiap hari dengan rasa cemas, menunggu kabar buruk. Seorang teman dekat William mengatakan kepada seorang reporter, "Setiap panggilan telepon bisa saja dari rumah sakit. Setiap pembaruan bisa mengubah segalanya. Kecemasan yang terus-menerus seperti itu perlahan menghancurkannya." Rumor Rose Hanbury, siksaan tabloid. Kini kita harus membahas isu yang tak bisa dihindari. Atau lebih tepatnya, figur bangsawan yang terus muncul di headline. Rose Hanbury, Marchioness of Cholmondeley, telah lama menjadi pusat rumor seputar William. Spekulasi tentang dugaan perselingkuhan antara William dan Rose saat Kate hamil Louis pada tahun 2019 terus beredar. Tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. William dan Kate tidak pernah menanggapinya secara langsung. Pengacara Rose bahkan mengancam tindakan hukum terhadap media yang menyebarkan tuduhan itu. Namun, bisikan tak pernah berhenti, terutama di media sosial, dan kembali menguat pada 2024. Tepat ketika Kate berada dalam kondisi paling rentan. Saat Kate menjalani operasi dan kemudian mengungkapkan diagnosis kankernya, teori konspirasi bermunculan tanpa kendali. Mengapa Kate menghilang selama berbulan-bulan? Apakah pernikahan mereka bermasalah? Di mana posisi Rose dalam semua ini? Apakah dugaan perselingkuhan William memicu stres yang berkontribusi pada kondisi kesehatan Kate? Spekulasi itu kejam, tidak berdasar, dan tak kenal lelah. Bagi William, semua ini seperti menaburkan garam ke luka yang menganga.
Di saat ia diliputi ketakutan akan kesehatan istrinya dan berusaha menjaga keluarganya tetap utuh, internet justru menuduhnya tidak setia dan bahkan menyiratkan bahwa stres akibat dirinya menyebabkan kanker Kate. Seorang sumber dekat pasangan itu mengatakan, rumor tentang Rose membuat William sangat marah. Ia tidak pernah menanggapinya secara publik karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun melihat orang-orang menuduhnya mengkhianati Kate saat ia sedang berjuang melawan kanker adalah siksaan tersendiri. Dan Kate juga melihat semua itu yang menambah lapisan penderitaan lain. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, dan minimnya bukti menunjukkan tidak, mesin rumor telah menyebabkan kerusakan nyata. Masalah kepercayaan dalam pernikahan apapun sudah cukup rumit. Masalah kepercayaan ketika istri Anda mengidap kanker dan seluruh dunia mengamati setiap langkah Anda adalah sesuatu yang menghancurkan. Sudut pandang Kate. Bayangkan menjalani kemoterapi, merasa rapuh dan sakit sambil membaca spekulasi daring bahwa suami Anda berselingkuh dengan teman keluarga. Bahkan jika Anda tidak mempercayainya, serangan tanpa henti itu tetap meninggalkan luka psikologis. Teman-teman Kate menegaskan bahwa ia sepenuhnya mempercayai William, bahwa rumor tersebut tidak berdasar dan bahwa justru cobaan ini membuat mereka semakin dekat saat bersama-sama melawan kanker dan gosip. Namun fakta bahwa rumor ini terus muncul kembali, terutama di saat-saat paling rapuh dalam hidup mereka, merupakan bentuk kejaman tersendiri. Anak-anak, kepolosan yang dirampas. Mari kita bicarakan apa arti semua ini bagi mereka. Semua ini berdampak besar pada George, Charlotte, dan Louis. 3 anak yang seharusnya hanya memikirkan ujian sekolah, pertandingan olahraga, atau menu makan malam, kini justru harus menghadapi trauma yang akan membentuk hidup mereka selamanya. Bagi Pangeran George yang kini berusia 12 tahun, ia sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa ibunya mengidap kanker dan kakeknya juga berjuang melawan penyakit yang sama. Ia juga cukup dewasa untuk menyadari peran masa depannya sebagai raja. Itu berarti ia mengerti bahwa ibunya adalah calon ratu dan ayahnya adalah calon raja. Dan saat ini, kondisi kesehatan keduanya berada dalam ketidakpastian. Laporan dari sekolah Lambruk menyebutkan bahwa George menjadi lebih serius dan tertutup. Ia bukan lagi anak ceria seperti setahun lalu. Beban kekhawatiran orang dewasa kini bertengger di pundak seorang anak. Seorang guru yang berbicara secara anonim mengatakan hal itu terlihat jelas di matanya. Ada beban berat yang dulu tidak ada. Ia tetap sopan dan rajin, tetapi keceriaan itu telah memudar. Sementara itu, Putri Charlotte disebut sebagai anak yang paling emosional dalam menghadapi penyakit ibunya. Di usia 10 tahun, ia sudah memahami arti sakit, tetapi belum sepenuhnya memahami konsep kematian. Dan justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Charlotte dikenal sangat dekat dengan Kate. Bahkan sering disebut memiliki kepribadian yang mirip dengannya. Melihat sang ibu menderita menjadi pengalaman yang traumatis. Ia sering mengalami mimpi buruk, menjadi lebih manja, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyayat hati seperti, apakah mama akan meninggal? Dan William harus menjawabnya dengan tenang, tanpa menunjukkan betapa hancurnya dirinya. Sebuah laporan yang sangat menyentuh hati menyebutkan bahwa Charlotte pernah menulis surat untuk ibunya selama masa pengobatan, mengatakan bahwa ia ingin memberikan sel-sel sehat miliknya sendiri agar Kate bisa sembuh. Cinta yang polos namun menghancurkan, seperti inilah yang menggambarkan betapa berat cobaan yang sedang dialami keluarga ini. Lalu ada Pangeran Louis yang kini berusia 7 tahun. Ia adalah yang paling kecil dan mungkin paling terlindungi dari kenyataan sepenuhnya. Namun, bahkan Louis pun menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Rutinitasnya berubah. Ibunya tidak lagi seperti dulu. Suasana rumah terasa berbeda. Laporan menyebutkan bahwa Louis menjadi lebih sering menunjukkan perilaku regresif, bukan dalam bentuk yang ekstrem, tetapi seperti anak-anak yang merasa takut dan belum mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Lebih sering tantrum, lebih manja, dan mundur dalam beberapa perilaku perkembangan.
William dan Kate berusaha sekuat tenaga mempertahankan rasa normalitas. Jadwal sekolah yang teratur, makan malam keluarga, malam menonton film bersama. Namun kanker tidak mengenal rutinitas. Salah satu beban terberat bagi William adalah rasa bersalah. Ia merasa bersalah karena tidak mampu melindungi anak-anaknya dari penderitaan ini. Bersalah karena mereka mengalami trauma yang mirip dengan apa yang ia rasakan saat kehilangan Diana. Bersalah karena masa kecil mereka dirampas. William pernah mengatakan kepada sahabat dekatnya bahwa kegagalan terbesarnya adalah ketidakmampuannya melindungi anak-anaknya dari rasa sakit. Seorang sumber mengungkapkan, ia tahu ini bukan salahnya, tetapi rasa bersalah itu tetap menghantamnya tanpa ampun. Sosok nenek yang perlahan ia kehilangan, penurunan kondisi Carol Middleton. Ada satu kesedihan lain yang jarang disorot, kesehatan Carol Middleton. Ibu Kate ini telah menjadi sosok penyeimbang dalam hidup William sejak ia menikah dengan Kate. Carol perlahan menggantikan figur nenek yang hilang sejak Diana wafat, menghadirkan kehangatan dan kehadiran keibuan yang tidak sepenuhnya ia rasakan saat tumbuh besar. Carol dan suaminya, Michael, sangat terlibat dalam kehidupan George, Charlotte, dan Louis. Mereka sering berada di Anmer Hall, mengundang keluarga ke rumah mereka di Berkshire, dan memberikan kehidupan keluarga yang normal. Sesuatu yang selalu diidamkan William, tetapi jarang ia miliki. Namun, sejak akhir 2023 hingga sepanjang 2024, sumber-sumber terdekat keluarga menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Carol mulai menurun. Rinciannya tidak dipublikasikan, tetapi laporan mengisyaratkan masalah kesehatan terkait usia. Di usia 70 tahun, ada kemungkinan tanda-tanda awal penurunan kognitif atau masalah kesehatan serius lainnya. Bagi William, ini berarti satu pilar dukungan lagi mulai runtuh. Seorang teman menjelaskan, Carol seperti ibu kedua bagi William. Dialah yang menunjukkan seperti apa kehidupan keluarga yang normal. Ia hadir untuk anak-anaknya dengan cara yang tidak selalu bisa diberikan keluarganya sendiri. Melihat kesehatannya memburuk saat Kate sakit dan Charles juga sakit, membuat William merasa seolah semua orang yang ia andalkan runtuh bersamaan. Keluarga Middleton memilih bersikap jauh lebih tertutup soal kondisi Carol dibandingkan istana soal kanker Raja Charles, yang menimbulkan dugaan bahwa ada sesuatu yang serius sedang dilindungi. Detail yang paling memilukan adalah laporan bahwa diagnosis kanker Kate mempercepat masalah kesehatan yang dialami Carol. Tekanan menyaksikan putrinya melawan kanker, membantu merawat cucu-cucunya, dan menjaga keluarganya tetap utuh telah meninggalkan dampak yang nyata. William beberapa kali terlihat lebih sering mengunjungi rumah keluarga Middleton, terkadang tanpa Kate yang masih dalam masa pemulihan, mengisyaratkan bahwa ia juga memberikan dukungan langsung kepada mertuanya. Biasanya, kakek neneklah yang memberi kekuatan saat keluarga menghadapi krisis. Namun kini, William justru harus menopang mereka. Di saat yang sama, ia juga menopang istrinya, ayahnya, dan anak-anaknya. Sebuah beban emosional yang nyaris mustahil. Beban mahkota, tanggung jawab yang tak terelakkan. Yang membuat situasi William begitu unik dan berat adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa sekadar menjadi suami dan ayah yang menghadapi krisis keluarga. Ia adalah pewaris takhta. Bahkan di masa terburuk pengobatan Kate, William tetap harus menghadiri acara kenegaraan, menerima tamu negara, dan mewakili mahkota dalam berbagai agenda resmi. Dalam kehidupan kerajaan, tidak ada cuti sakit, tidak ada jeda untuk menyelesaikan urusan pribadi. Mahkota tidak pernah berhenti, dan ia pun tidak bisa berhenti. Salah satu momen paling kejam terjadi pada Mei 2024. Ketika William harus menghadiri sebuah acara kerajaan yang mewah, ia tersenyum, berjabat tangan, dan berbincang ringan. Padahal hanya beberapa jam sebelumnya, Kate mengalami efek kemoterapi yang sangat berat. Foto-foto dari acara tersebut memperlihatkan William tersenyum, tetapi para ahli bahasa tubuh mencatat matanya yang kosong. Tubuhnya hadir di sana, tetapi jiwanya berada di tempat lain. Dengan diagnosis kanker Raja Charles, garis waktu suksesi kini menjadi tidak pasti.
William mungkin harus memikul lebih banyak tanggung jawab kerajaan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia mungkin harus bersiap menjalankan tugas-tugas perwalian jika kondisi Charles memburuk hingga tidak mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Tekanan dari persiapan itu, sementara kehidupan pribadinya berada dalam kekacauan total, sungguh luar biasa berat. Pakar konstitusi Robert Hartman menyatakan William berada dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia harus bersiap kemungkinan menjadi raja saat istrinya berjuang melawan kanker. Anak-anaknya menghadapi trauma dan cadangan emosinya sendiri hampir habis. Sejarah belum pernah mencatat perpaduan krisis pribadi dan krisis konstitusional sebesar ini bagi seorang pewaris takhta. Publik Inggris dan dunia internasional mengharapkan William tampil kuat, tenang, dan cakap. Mereka membutuhkan dirinya sebagai simbol stabilitas di tengah ketidakpastian. Namun William tetaplah manusia. Ia sedang berduka. Ia diliputi ketakutan. Ia kelelahan secara fisik dan emosional. Topeng yang harus ia kenakan sebagai Pangeran Wales terasa semakin berat dari hari ke hari. Pernikahan yang berada di bawah tekanan besar. Kini mari kita bahas bagaimana semua tekanan ini memengaruhi pernikahan William dan Kate. Menurut orang-orang terdekat mereka, krisis kanker justru membawa keduanya semakin dekat. Kate sendiri mengatakan bahwa William adalah sandarannya. Sepanjang pengobatan, William berusaha hadir di setiap sesi kemoterapi yang memungkinkan, menggenggam tangannya, membawakan makanan favoritnya ketika ia mampu makan, dan menemaninya melewati malam-malam terburuk. Namun krisis bisa memperkuat pernikahan atau menghancurkannya. Tekanan yang mereka alami akan menguji hubungan siapapun. Meski demikian, menurut para sahabat mereka, William dan Kate berjuang keras menjaga ikatan mereka. Mereka menjalani terapi. Istana tentu tidak pernah mengonfirmasi hal ini, tetapi sumber-sumber menyebutkan adanya konseling individual maupun pasangan. Mereka memprioritaskan waktu bersama saat Kate merasa cukup kuat, dan mereka bersikap sangat jujur satu sama lain tentang ketakutan masing-masing. Seorang teman mengungkapkan bahwa sejak awal diagnosis, Kate meminta William untuk berbicara terbuka dengannya, bukan menyembunyikan perasaannya demi melindunginya. Kate mengatakan bahwa mereka akan melewati semua ini bersama-sama, atau tidak sama sekali. Diam justru akan menghancurkan mereka lebih cepat daripada kanker. Percakapan itu mengubah segalanya. William, yang selama ini cenderung memendam emosi, harus belajar untuk rapuh, belajar menangis, mengakui rasa takutnya, dan berani berkata, "Aku tidak tahu apakah aku sanggup." Dan Kate menjawab, "Kamu sanggup, dan aku ada di sini." Pernikahan mereka sedang ditempa dalam api ujian. Dari semua tanda yang ada, hubungan itu keluar lebih kuat. Berbeda, penuh luka, tetapi lebih kokoh. Faktor Harry, keterasingan keluarga di tengah krisis. Tidak mungkin membahas kesedihan William tanpa menyebut kekosongan besar berbentuk Harry dalam sistem pendukungnya. Pangeran Harry, adik William, dulunya adalah orang terdekatnya. Mereka bertahan bersama setelah kematian Diana. Mereka saling melindungi. Mereka adalah satu kesatuan. Kini, mereka hampir tidak berkomunikasi. Perpecahan akibat keputusan Harry meninggalkan kehidupan kerajaan, wawancara Oprah, dokumenter Netflix, serta memoarnya Spare, membuat William kehilangan sosok saudaranya justru di saat ia paling membutuhkannya. Bayangkan hal ini, istri William mengidap kanker, ayahnya juga mengidap kanker, dan saudara yang paling memahami penderitaannya justru berada ribuan kilometer jauhnya di California dalam kondisi hubungan yang retak. Sumber menyebutkan adanya upaya rekonsiliasi, terutama setelah diagnosis Kate diumumkan ke publik. Harry dilaporkan mencoba menghubungi, namun luka yang ada terlalu dalam, kepercayaan telah rusak, dan rekonsiliasi yang bermakna belum terjadi. Seorang pengamat kerajaan mengatakan, William secara pribadi sangat marah pada Harry karena tidak hadir dalam krisis ini. Bukan semata soal kehadiran fisik, tetapi soal ketersediaan emosional. Ia merasa Harry memilih kehidupan barunya dibanding keluarganya, justru saat keluarga paling membutuhkan. Di sisi lain, Harry dilaporkan merasa disingkirkan.
seolah upaya mendekatnya ditolak, seolah William menghukumnya dengan menutup pintu dukungan. Kebenarannya kemungkinan berada di tengah dua saudara yang sama-sama terluka, sama-sama melukai. Namun hasil akhirnya sama. William menghadapi masa tergelap dalam hidupnya tanpa saudara di sisinya. Banyak sumber menyebutkan bahwa jika Putri Diana masih hidup, ia akan sangat terpukul melihat perpecahan ini. Diana membesarkan kedua putranya agar saling melindungi dan menjadi sistem pendukung satu sama lain. Namun kini, mereka terpisah oleh samudra dan jurang kepahitan justru saat mereka seharusnya bersatu. Pengumuman September, pembaruan dari Kate. Pada 9 September 2024, Kate merilis pesan video lain yang membuat dunia menahan napas. Tampak lebih sehat dibanding bulan-bulan sebelumnya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Ia berkata, "Saat musim panas berakhir, saya tidak bisa mengungkapkan betapa leganya akhirnya menyelesaikan perawatan kemoterapi saya. 9 bulan terakhir sungguh sangat berat bagi keluarga kami. Hidup dapat berubah dalam sekejap, dan kami harus belajar menavigasi badai serta jalan yang belum dikenal." Ia telah menyelesaikan kemoterapi. Kelegaan dirasakan secara global, namun pesannya berlanjut dengan catatan penting. Ia menegaskan bahwa meskipun kemoterapi telah selesai, perjalanan menuju kesembuhan penuh masih panjang, dan ia harus menjalani setiap hari satu persatu. Ia juga menyampaikan harapan untuk kembali bekerja dan menghadiri beberapa kegiatan publik dalam beberapa bulan ke depan, bila memungkinkan. Artinya jelas, ia belum sembuh sepenuhnya. Ia belum benar-benar keluar dari bahaya. Ini hanyalah akhir dari satu tahap pengobatan, bukan akhir dari perjuangan. Bagi William, kabar ini membawa kelegaan sekaligus ketakutan baru. Krisis paling mendesak telah berlalu, tetapi bayang-bayang kanker masih menggantung. Apakah penyakit itu akan kembali? Apa dampak jangka panjangnya? Bisakah mereka benar-benar merasa aman? Jawabannya, belum. Tidak dalam waktu lama. Para penyintas kanker dan keluarga mereka hidup dengan kecemasan permanen. Setiap hasil pemindaian, setiap pemeriksaan, setiap gejala kecil bisa memicu ketakutan akan kembalinya mimpi buruk. William dan Kate kemungkinan akan hidup dengan rasa takut ini selama bertahun-tahun, mungkin seumur hidup. Laporan menyebutkan bahwa George, Charlotte, dan Louis bersikap optimistis dengan hati-hati setelah pengumuman Kate. Bagi mereka, ibu telah selesai dengan obat yang membuatnya sakit. Sesuatu yang bisa mereka pahami. Namun George dan Charlotte, khususnya, cukup dewasa untuk merasakan kecemasan yang masih tersisa pada orang tua mereka. Seorang sumber mengatakan bahwa Kate duduk bersama mereka dan Kate kemudian duduk bersama anak-anaknya dan menjelaskan bahwa dirinya masih perlu banyak beristirahat, bahwa ia belum bisa melakukan semua hal seperti sebelumnya. Tetapi kondisinya sedang membaik. Ia bersikap jujur tanpa menakut-nakuti. Namun anak-anak bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa ibu mereka masih rapuh hingga saat ini. Dan kini, kita berada di akhir tahun 2025. Lalu, bagaimana keadaan Pangeran William dan keluarganya sekarang? Kate masih dalam masa pemulihan. Ia perlahan kembali menjalani beberapa tugas publik, tetapi masih berjuang melawan kelelahan, kecemasan akan kemungkinan kambuhnya kanker, serta proses penyembuhan fisik dan emosional yang panjang. Raja Charles pun masih bertarung melawan kanker. Ia tetap bekerja, namun dengan jadwal yang jauh lebih terbatas dan dengan prognosis yang belum pasti. Anak-anak mereka, George, Charlotte, dan Louis, meskipun tangguh, telah mengalami trauma mendalam. Mereka mendapat dukungan melalui terapi dan upaya menjaga stabilitas keluarga. Tetapi pengalaman ini telah mengubah mereka selamanya. Kekhawatiran terhadap kesehatan Carol Middleton juga masih berlanjut. Ia tetap memberikan dukungan sebisanya sambil menghadapi tantangan kesehatannya sendiri. Dan di tengah semua itu, ada Pangeran William. Kelelahan, terkuras secara emosional, namun tetap berdiri. Ia masih menjalankan tugas kerajaan, masih menjadi sandaran bagi semua orang, masih memikul beban yang akan menghancurkan kebanyakan manusia.
Patah hati yang dialami keluarga Pangeran William bukanlah satu peristiwa tunggal. Ini adalah akumulasi krisis, tekanan tanpa henti, dan ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika keadaan mulai membaik. Ini tentang bangun setiap pagi dengan pertanyaan, apakah hari ini akan membawa kabar buruk? Tentang menyaksikan anak-anak kehilangan kepolosan mereka akibat trauma. Tentang harus tampil kuat bagi semua orang sementara di dalam diri sendiri perlahan runtuh. Tentang menghadapi kemungkinan nyata kehilangan orang-orang yang paling dicintai di saat seluruh dunia menyaksikan kesedihan itu. Spekulasi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Para pengamat kerajaan dan orang dalam istana terus mengajukan pertanyaan yang sama. Akankah Kate benar-benar pulih? Harapannya iya, tetapi kanker selalu tidak dapat diprediksi. Jenis kanker yang dideritanya tidak pernah diungkapkan, sehingga sulit menilai prognosisnya. 2 hingga 5 tahun ke depan akan menjadi masa krusial untuk menentukan apakah ia benar-benar bebas dari kanker. Berapa lama lagi Raja Charles memiliki waktu? Sekali lagi, istana sengaja bersikap samar. Ada yang meyakini Charles masih memiliki waktu bertahun-tahun. Ada pula yang khawatir kondisinya jauh lebih serius daripada yang diakui secara publik. Jika kesehatannya memburuk dengan cepat, William bisa saja menjadi raja jauh lebih cepat dari yang direncanakan siapapun. Akankah trauma ini menghancurkan William? Para pakar kesehatan mental mencatat bahwa ia menunjukkan tanda-tanda stres ekstrem. Berat badannya menurun. Rambutnya memutih secara nyata, jauh lebih abu-abu dari sebelumnya. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya yang baru 42 tahun. Pertanyaan besarnya adalah apakah ia memiliki sistem pendukung yang cukup kuat untuk mencegah keruntuhan emosional. Apakah pernikahannya akan bertahan? Sebagian besar ahli percaya iya. Trauma yang dibagi bersama seringkali justru memperkuat ikatan, namun dampak jangka panjang dari tekanan sebesar ini terhadap hubungan manapun tetap tidak dapat diprediksi. Akankah William dan Harry berdamai? Dalam waktu dekat tampaknya kecil kemungkinannya. Luka masih terlalu segar, rasa sakit terlalu dalam. Namun mungkin di masa depan, terutama jika krisis lain memaksa mereka untuk bersatu. Bagaimana dengan kesehatan mental anak-anak? Inilah kekhawatiran terbesar. George, Charlotte, dan Louis telah mengalami trauma yang akan memengaruhi mereka seumur hidup. Cara mereka memproses pengalaman ini dan dukungan yang mereka terima akan menentukan kesejahteraan jangka panjang mereka. Istana memiliki sumber daya, tetapi sejarah menunjukkan bahwa anak-anak kerajaan tidak selalu mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. William dan Harry sendiri adalah bukti nyata dari hal tersebut. Manusia di balik mahkota. Inilah hal yang perlu dipahami. Pangeran William bukanlah karakter dalam drama atau figur dalam parade. Ia adalah seorang pria, seorang suami, seorang ayah, dan seorang anak. Ia berdarah saat terluka. Ia menangis saat sakit. Ia bisa hancur jika ditekan terlalu jauh. Satu-satunya perbedaan antara William dan kebanyakan dari kita adalah bahwa ia harus menjalani penderitaannya di depan publik dengan kamera mengawasi, dengan tugas yang terus memanggil, dan dengan mahkota yang menanti. Semua yang telah digambarkan, kanker Kate, kanker Charles, trauma anak-anak, perpecahan keluarga, tekanan dalam pernikahan, dan beban ekspektasi kerajaan akan menghancurkan sebagian besar orang. William masih berdiri, tetapi ia bukanlah sosok yang tak bisa patah. Setiap foto terbarunya menunjukkan harga yang harus ia bayar. Garis di sekitar matanya semakin dalam. Senyum yang ditampilkan semakin tampak dipaksakan. Beban menanggung penderitaan semua orang terlihat jelas dari posturnya. Seorang ahli bahasa tubuh yang menganalisis rekaman terbaru William mengatakan ia adalah pria yang hidup dalam mode bertahan. Setiap gerakan terkontrol, setiap gestur diukur, karena jika ia melepaskan kendali, bahkan sesaat ia bisa benar-benar runtuh. Momen langka kerentanan. Pada Oktober 2025, William melakukan sesuatu yang jarang terjadi saat mengunjungi sebuah organisasi pemuda.
Seorang anak muda bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda tetap kuat ketika semuanya terasa begitu berat?" William terdiam. Selama beberapa detik, ia tidak mengatakan apapun. Matanya berkaca-kaca, rahangnya mengeras. Lalu ia berkata, "Kamu mencari orang-orangmu, mereka yang mencintaimu apa adanya. Kamu berpegangan pada mereka dan kamu ingat bahwa kekuatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Kekuatan adalah tentang bangkit kembali, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya, terutama ketika kamu tidak ingin." Ruangan menjadi sunyi. Para remaja menatap calon raja itu, melihat sisi kemanusiaan yang jarang sekali mereka lihat dari seorang bangsawan. Seseorang yang hadir kemudian berkata, "Pada saat itu, dia bukan Pangeran Wales. Dia hanyalah seorang pria lelah yang sedang berusaha bertahan hidup, dan itu adalah hal paling nyata yang pernah saya saksikan." Mahkota dan salib. Monarki Inggris telah bertahan lebih dari 1000 tahun, melewati perang, skandal, revolusi, dan krisis. Ia bertahan karena orang-orang yang mengenakan mahkota mengorbankan kebahagiaan pribadi demi tugas. Pangeran William sedang membayar harga itu sekarang. Istrinya berjuang melawan kanker sementara ia terus bekerja. Ayahnya melawan kanker sementara ia bersiap suatu hari menjadi raja. Anak-anaknya mengalami trauma sementara ia mempertahankan citra stabilitas di depan publik. Kesehatan emosionalnya sendiri memburuk sementara ia menopang semua orang di sekitarnya. Inilah harga dari mahkota, inilah salib yang ia pikul. Yang membuat kisah ini begitu memilukan bukanlah karena semua ini terjadi pada keluarga kerajaan. Yang benar-benar menyakitkan adalah kenyataan bahwa tragedi seperti ini akan menghancurkan siapapun. Perbedaannya, William harus menjalaninya sambil tetap menjadi simbol, figur publik, dan calon raja. Ia tidak bisa sekadar menjadi seorang suami yang ketakutan melihat istrinya berjuang melawan kanker. Ia harus tetap menjadi Pangeran Wales yang hadir di jamuan kenegaraan. Ia tidak bisa hanya menjadi seorang ayah yang menenangkan anak-anaknya yang trauma. Ia harus menjadi pewaris takhta yang mewakili mahkota. Ia tidak bisa hanya menjadi seorang anak yang cemas menghadapi kemungkinan kehilangan ayahnya. Ia harus menjadi calon raja yang bersiap memerintah. Mahkota menuntut segalanya, dan William memberikannya dengan harga pribadi yang luar biasa mahal. Maka, saat Anda melihat foto Pangeran William tersenyum di sebuah acara kerajaan, ingatlah apa yang tersembunyi di balik senyum itu. Ingatlah istri yang sedang memulihkan diri dari kanker. Ingatlah ayah yang masih berjuang melawan penyakit mematikan. Ingatlah anak-anak yang harus menghadapi trauma di usia yang terlalu dini. Ingatlah saudara yang berada di benua lain. Ingatlah sosok nenek yang perlahan memudar. Ingatlah beban sebuah monarki yang seluruhnya bertumpu di pundaknya. Dan ingatlah bahwa di balik gelar Pangeran Wales ada William, seorang pria yang dengan putus asa berusaha menjaga keluarganya tetap utuh, sementara dunianya sendiri perlahan runtuh. Inilah kabar memilukan tentang keluarga Pangeran William. Bukan satu pukulan besar, melainkan rangkaian krisis tanpa henti yang akan menghancurkan kebanyakan dari kita. Ia masih berdiri, namun ia tidak baik-baik saja, dan berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi, justru tidak membantunya. Calon raja itu adalah manusia, dan saat ini manusia itu sedang menderita dengan cara yang sulit dibayangkan oleh sebagian besar dari kita. Dan itulah lebih dari apapun yang benar-benar menyayat hati.